Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian semuanya? Kelas 11 IPS maupun kelas 11 MIPA di Mat Insan Didikia Pekalongan dan seluruh siswa dan siswi di Indonesia yang menyimak apa yang saya sampaikan terkait dengan materi sosiologi masyarakat multikultural. Anak-anak sekalian, di sini saya akan menjelaskan materi tentang masyarakat multikultur. Yang ini materi ini sebenarnya masuk pada semester ganjil kemarin pada struktur sosial, tetapi memang sengaja saya masukkan di semester genap untuk mengurangi beban kalian kemarin di semester ganjil. Oke, anak-anak sekalian, apa itu masyarakat multikultur dan bagaimana nanti karakteristiknya misalnya, kemudian faktor-faktor terbentuknya dan seterusnya. Mari kita bahas masyarakat multikultural. Kita awali dengan definisinya terlebih dahulu. Apa itu masyarakat multikultur? Masyarakat multikultur adalah masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang memiliki ciri-ciri kebudayaan tersendiri namun masih dalam satu kesatuan. Artinya apa? Masyarakat multikultur itu adalah masyarakat di mana dalam satu wilayah, satu kesatuan tertentu memiliki berbagai kelompok-kelompok sosial dan masing-masing memiliki budaya tersendiri. Ini contohnya adalah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang kita cintai ini contoh real dari masyarakat multikultural yang kita bahas. Ratusan suku, bangsa, dan masing-masing memiliki kebudayaannya sendiri. Contoh kalau di Indonesia ya ada Jawa, Sunda, kemudian Betawi, kemudian Madura, kemudian ada apa namanya Batak, ya, kemudian ada Minang dan seterusnya. Sangat banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia dengan berbagai macam kulturnya, budayanya. Anak-anak sekalian, inilah mengapa Indonesia disebut dengan bangsa yang multikultur. Tidak cuma satu bangsa yang menyangga, tetapi semua suku, banyak suku yang menempati satu wilayah kesatuan, yakni bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini definisi dari masyarakat multikultural. Nah, anak sekalian, kita lanjutkan pada kenapa sih masyarakat multikultur itu bisa terbentuk. Ada beberapa faktor yang menyebabkan. Pertama adalah letak geografis dari masyarakat itu. Jadi ketika masyarakat multikultur banyak budaya terbentuk dalam suatu kesatuan yang sama, ikat dalam suatu kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita contohnya adalah bangsa kita sendiri, itu letak geografis menjadi faktor utama, faktor paling penting dalam terbentuknya masyarakat multikultural. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai jenis suku, budaya, ras, agama dan seterusnya. Karena salah satunya adalah letak geografis yang berbeda. Geografis dataran tinggi, dataran rendah, kepulauan dan seterusnya. Kemudian latar belakang sejarah. Sejarah yang terjadi di Indonesia sejak zaman mungkin kerajaan sampai pada zaman kolonialisme itu juga berpengaruh terhadap masyarakat multikultur yang ada di Indonesia. Karena datangnya masyarakat dari luar negeri, dari ras luar negeri yang kemudian menempati wilayah kepulauan Indonesia sehingga menyebabkan berbagai suku masyarakat yang ada di Indonesia itu berbeda-beda. Kemudian keterbukaan dengan dunia luar. Kita sudah tahu sendirilah kira-kira Indonesia itu terbukanya luar biasa dengan bangsa lain di luar Indonesia. Bahkan kalau kita lihat sejak zaman kerajaan Sriwijaya bahkan sebelumnya itu masyarakat Indonesia itu sangat terbuka. Ini bisa dilihat dari sisi agama, kemudian mudahnya agama masuk ke Indonesia dari Buddha kemudian Hindu, kemudian Islam dan sampai sekarang. Kemudian juga keterbukaan terhadap perdagangan sehingga masyarakat pribumi banyak yang beramalgamasi, berkawin, menikah dengan orang yang sedang berdagang dan seterusnya. Oke, itu juga faktor pembentuk dari multikultur. Yang ketiga, yang keempat adalah iklim. Kalau iklim di Indonesia memang tropis, tetapi
apa namanya, istilah kenapa iklim menyebabkan faktor pembentukan, karena memang di setiap wilayah, ya, di setiap wilayah di masyarakat Indonesia itu walaupun iklimnya sama-sama tropis, tetapi ada faktor-faktor yang memang di situ menentukan kenapa masyarakat itu menjadi berbeda budayanya, karena memang iklimnya, suasana lingkungannya itu berbeda-beda. Ada dataran tinggi, kemudian dataran rendah, yang mungkin dekat pantai itu akan berbeda dengan kebudayaan yang iklimnya seperti di pegunungan. Kemudian ada ras. Jadi ras yang faktor masyarakat, karena ras ini karena memang masyarakat Indonesia itu terdiri dari berbagai ras, ya. Ada Mongoloid, kemudian ada melanoid, ya. Itu yang berkaitan dengan Indonesia Timur, kemudian kayak yang Mongoloid ya Indonesia Barat dan Tengah beberapa. Itu eh, contoh dari faktor ras. Jadi itu beberapa faktor yang membentuk masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang multikultur. Kemudian ada karakteristik masyarakat, diantaranya adalah banyak budaya yang berbeda, itu yang pertama. Pasti namanya multi berarti banyak. Kemudian culture itu ada budaya, banyak budaya yang berbeda. Kemudian adanya toleransi yang tinggi antar masing-masing budaya. Dengan budaya yang lain tidak ada gesekan, istilahnya toleransinya sangat tinggi. Kemudian menempati wilayah bersama, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian latar belakang sejarah yang hampir sama, ya, hampir sama. Ini salah satu karakter dari masyarakat multikultur. Nah, kemudian hubungan sosial antar masyarakat multikultur sudah pernah saya sampaikan di semester ganjil, tentang hubungan antar kelompok sosial. Ada eksploitasi, diskriminasi, segregasi, difusi, asimilasi, akulturasi, dan paternalisme. Apa saja hubungan-hubungan sosial ini, kira-kira apa saja pengertiannya, bisa kalian lihat pada video saya sebelumnya yang ada di channel YouTube saya. Silahkan kalian bisa cek kembali seperti apa definisi dari masing-masing apa namanya, hubungan sosial tersebut. Itu kenapa kok masih ada eksploitasi, diskriminasi padahal toleransi itu tinggi. Memang ketika karakteristik masyarakat multikultur adalah toleransi, tetapi potensi-potensi bahaya, potensi-potensi disintegrasi itu masih tetap ada. Seperti itu anak-anak. Oke, silakan bisa tonton ataupun baca materi hubungan sosial yang sudah saya sampaikan pada semester yang lalu. Ini hubungannya. Kemudian ada tipe-tipe masyarakat multikultur, di mana masyarakat multikultur di Indonesia mungkin akan berbeda dengan masyarakat multikultur yang ada di Malaysia, yang ada di Cina, yang ada di masyarakat yang lain. Tipe masyarakat multikultur itu ada beberapa. Yang pertama adalah kompetisi seimbang antar suku, antar budaya yang ada di satu kesatuan tersebut, itu memiliki kompetisi seimbang, secara ekonomi seimbang, secara pendidikan tidak ada yang didiskriminasi, dan seterusnya. Semua bidang akan dilakukan secara seimbang. Kemudian ada tipe masyarakat multikultur yang memang mayoritasnya dominan, di mana ketika ada masyarakat yang secara mayoritas suku itu paling banyak, itu yang dominan. Ada yang seperti itu. Ya, kemudian ada masyarakat multikultur yang memiliki tipe minoritas dominan. Orangnya sedikit, sukunya sedikit, jumlahnya secara anggota, tetapi malah mendominasi apa namanya, masyarakat secara menyeluruh. Contohnya seperti itu. Kalau minoritas dominan, contohnya di negara Malaysia, ya. Sebenarnya kalau di Malaysia itu suku Melayu itu paling minor dibandingkan suku dari keturunan India, keturunan Cina itu paling banyak. Melayu itu minoritas, tetapi justru secara pemerintahan itu kebanyakan dari ras Melayu itu yang paling mendominasi. Itu contoh. Kemudian fragmentasi, ada beberapa
dikuasai beberapa suku, ada fragmen-fragmen tertentu. Misalnya ekonomi dipegang Cina atau keturunan Tionghoa, misalnya demikian. Secara pekerjaan profesional mungkin dikerjakan oleh masyarakat suku asli yang dari Jawa misalnya, atau dari Betawi, dari Sunda, misalnya demikian. Ada fragmentasi di mana masyarakat memiliki tipe kekhususan, memiliki kompetensi pada bidang apa, seperti itu. Itu tipe-tipe masyarakat multikultur di berbagai negara, di berbagai satu kesatuan yang ada masyarakat yang berbeda-beda itu tidak sama. Kalau di Indonesia cenderung fragmentasi dan mengarah kepada kompetensi seimbang antara itu. Tidak ada mayoritas dominan dan tidak ada minoritas yang dominan. Kalau di Indonesia. Oke. Berikutnya, dalam masyarakat multikultur memang hak-hak politik itu dan hak pribadi diakui dan dijamin kebebasannya. Hak-hak politik untuk bisa dipilih dan memilih menjadi seorang yang menjabat tertentu, kekuasaan, ataupun hak-hak pribadi secara ekonomi, pendidikan, hak asasi yang lain itu sangat dijamin dan diakui kebebasannya. Perbedaan etnis, perbedaan suku, ras, agama, dan lain-lain itu sangat dihargai. Masyarakat hidup berdampingan satu sama lain tanpa adanya kecemasan, tanpa adanya kekhawatiran diganggu oleh masyarakat dengan budaya yang lain. Ini masyarakat multikultur secara sebenar-benarnya. Ya, secara hakiki harusnya seperti ini. Tetapi, anak-anak, sekali lagi, tetapi masih tetap ada potensi positif maupun potensi negatif dari adanya masyarakat multikultur yang ada, misalnya contohnya Indonesia sendiri. Sisi positifnya apa? Indonesia kaya akan budaya. Kita tidak bisa menghitung, bahkan tidak bisa hafal satu persatu budaya mana dan apa saja. Dan bahkan mungkin kalau kita sebagai orang yang tinggal di Pulau Jawa misalnya, itu pun juga kita akan kesulitan, kadang-kadang nggak hafal suku-suku yang ada di Pulau Jawa tok, itu kadang-kadang terlewat ya, apalagi Indonesia yang luar biasa akan budayanya. Kemudian sisi positif yang kedua adalah saling mengenal dan berbagi budaya. Adanya difusi tadi, hubungan antar kelompok ya, antar budaya. Kita saling mengenal, kita ta'arufu dengan budaya yang lain. Kemudian kita berbagi budaya yang memang budaya itu bermanfaat dan bisa digunakan oleh masyarakat di luar budaya yang dimiliki, yang memilikinya. Itu sisi positifnya. Sisi positif yang mungkin dari masyarakat Minang yang bekerja keras, ulet dalam sisi ekonomi, ya, kemudian hijrah pun untuk berjual beli itu tidak pernah pantang mundur, maka dengan etos kerja yang seperti itu, etos budaya yang seperti itu bisa ditularkan kepada orang lain dengan budaya yang lain, seperti itu. Kemudian juga bisa terjadi perkawinan campuran antar budaya atau yang kita sering sebut dengan amalgamasi. Kemudian potensi yang juga berbahaya dari sisi multikultural, ada masyarakat multikultur. Apa itu? Negatifnya adalah bisa terjadi konflik sosial yang berujung pada disintegrasi sosial. Sebenarnya aman, tapi karena mungkin ada sedikit masalah, bisa menyebabkan terjadinya sebuah konflik sosial. Ini bisa terjadi di masyarakat multikultur seperti di Indonesia. Oke, anak-anak sekalian, sekarang masuk pada tugas kalian, tugas individu. Yang pertama, cari salah satu dari suku di Indonesia dan cari informasi tentang salah satu unsur budaya dari suku tersebut. Misalnya teknologinya, keyakinannya, ekonominya, ya, profesinya, mata pencaharian misalnya, dan sebagainya. Ini ketika kalian mencari suku, kemudian bahas hanya satu unsur saja, hanya satu unsur. Kemudian ini pembagiannya, kelas 11 IPS cari suku yang ada di Pulau Sumatera. Kemudian MIPA 1 suku di Pulau Sulawesi, MIPA 2 suku di Pulau Kalimantan, kelas MIPA 3 suku di Pulau Papua.
Ketentuannya, ketika siswa tidak sengaja membahas suku yang sama itu diperbolehkan, asalkan tidak sengaja ya, silahkan, monggo. Kemudian tugas dikerjakan dengan tulis tangan, difoto dan dikirimkan di email saya hais@icp.sch.id paling lambat jam sosiologi pekan depan. Oke, anak sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya pada channel YouTube saya. Terima kasih, tetap semangat, kerjakan tugasnya dengan maksimal. Saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.